Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, perseteruan antara Jokowi dengan PDIP semakin hari kelihatannya semakin menarik. Dan yang paling menarik saat ini adalah apa yang diungkapkan oleh Koni Bakri. Koni mengemukakan bahwa dia sekarang ini tengah menyimpan sejumlah dokumen rahasia milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP di Rusia, dan dokumen yang dia simpan itu telah dia notariskan. Kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang tentang Mas Hasto. Nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Telah dia notariskan, dan menurut Koni tinggal hanya menunggu bom waktu untuk meletuskan dokumen ini ke publik di Indonesia. Seperti dikatakan Rocky Gerung bahwa tentu saja dokumen ini menyangkut rahasia yang ada pada Jokowi CS, Jokowi dan anak menantunya. Bukan dokumen rahasia menyangkut tentang Megawati, tentang Hasto, bukan. Tentu saja ini dokumen tentang Jokowi. Sebab Koni mengatakan di dokumennya itu ada soal dua kakak beradik. Di dokumennya itu ada soal Erlangga Hartarto. Dua kakak beradik ini, rakyat sekarang ini melihat atau menduga tentang Gibran dan Kaisang, anaknya Jokowi. Sahabat BN, rakyat sekarang ini tidak sabar lagi ingin menyaksikan dokumen-dokumen yang sekarang ini disimpan oleh Koni di Rusia itu agar sesegera mungkin diletuskan, dibuka di Indonesia. Sahabat BN, sekali lagi rakyat tampaknya tidak sabar lagi ingin melihat dokumen ini. Apalagi Hasto mengatakan dia sekarang ini memiliki puluhan video tentang bobrok para pejabat di negeri ini. Tentu saja ini lebih terarah, sangat terkait dengan kepimpinan Jokowi selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Juru bicara DPP PDI Perjuangan atau PDIP, Guntur Romli, memberi tanggapan di kasus penetapan tersangka oleh KPK kepada Hasto Kristianto. Ia mengatakan Hasto sudah menyiapkan sejumlah video pilihan yang akan mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara. Hal itu disampaikan Guntur dalam video yang diunggah di akun Instagramnya pada Kamis 26 Desember 2024. Guntur, sahabat BN, sekali lagi, rakyat tentu tidak sabar melihat ini. Dan yang paling penting bagi rakyat, sahabat BN, tentu saja dengan ini akan terbongkar ke permukaan bagaimana selama ini penegakan hukum di negara kita. Dan rakyat tentu berharap dengan terbongkarnya nanti berbagai dokumen rahasia yang disimpan oleh Koni di Rusia sekarang itu, dan berbagai bentuk video yang sekarang ini ada pada Hasto, diharapkan ke depan
penegakan hukum kita akan lebih baik. Sebab malu kita dengan negara lain kalau penegakan hukum di negara kita ini penuh hanya dengan dagelan, penuh hanya dengan atur mengatur, penuh hanya dengan sogok menyogok. Kita sudah sekian lama merdeka dan kita selalu menyebut Indonesia akan mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Kalau begini-begini saja penegakan hukum di negara kita, mana bisa itu dicapai? Mana bisa? Tidak akan bisa. Oh, dibilang pesimis. Ya bolehlah dikatakan pesimis. Tetapi dalam hal ini, kalau kondisi penegakan hukum kita seperti ini juga, maka siapa yang tidak akan pesimis menghadapi tahun 2045 Indonesia emas? Siapa? Makanya dengan dibongkarnya nanti ke permukaan, ke publik, ke tengah-tengah rakyat, dokumen rahasia yang dipegang oleh KONI sekarang ini dan puluhan video yang dikatakan oleh Hasto itu, maka kita berharap penegakan hukum di negara kita ini akan benar-benar adil. Tidak hanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak hanya hukum untuk yang lemah, yang kuat terlindungi. Tidak hanya hukum alat penguasa untuk melanjutkan kekuasaan, untuk memperluas kekuasaan, untuk memperkuat kekuasaan. Tidak hanya itu. Tidak hanya hukum untuk merangkul teman, memukul lawan. Tidak hanya untuk itu. Hukum bukan untuk itu adanya di suatu negara. Hukum di suatu negara diadakan untuk mendapatkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Itulah sebabnya di negara kita ini ada dalam konstitusi dikatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Tetapi dalam kenyataan kita selama ini, apa yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang dilakukan. Ini masalahnya. Munafik kita, itu masalahnya. Sekarang dengan terjadinya perang bersosoh antara PDIP dengan mantan presiden atau sebutlah presiden ke-7 Jokowi, diharapkan ini akan terbongkar seluruhnya. Bobrok-bobrok yang tersimpan selama ini diharapkan tentunya akan terbongkar seluruhnya. Akan terbongkar nanti bagaimana permainan hukum yang dilakukan dalam kasus Harun Masiku. Dan bagaimana pula hukum diterapkan terhadap kasus jet pribadi dan kasus-kasus lainnya. Kita berharap nanti benar-benar Hasto dan KONI atau PDIP membongkar semua ini. Dan kita juga berharap agar Jokowi CS juga mau membongkar kalau ada bobrok-bobrok hukum yang terjadi pada sisi PDIP. Bongkar-bongkaran seperti ini nanti yang diharapkan oleh publik agar ke depan negara ini betul-betul berkeadilan. Maka yang kita harapkan sekarang ini, terbongkarnya berbagai kasus ini nanti sesuai dengan dokumen rahasia yang ada pada KONI, video yang ada pada Hasto, dan mungkin juga rahasia-rahasia yang tersimpan selama ini pada Jokowi. Kita harapkan ke depan Indonesia akan benar-benar baik, akan benar-benar berkeadilan. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.